Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ternak semua. Mohon maaf ya, sobat ternak semua, tadi ada kesalahan teknis. Nah, jadi kita langsung lanjut aja ya teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang percepatan. Tapi aku akan bersama Kepala Balai Veteriner Jayapura, Bapak Dr. Tri Juwianto yang akan berbagi informasi langsung tentang upaya pencegahan dan juga pengendalian PMK di Papua. Dokter hewan. Oke, ini udah kita undang ya Bapak Pak Kabalai. Halo Pak, selamat pagi Pak. Halo, Selamat pagi. selamat siang di Jayapura. Oh, di Jayapura sudah siang. Udah jam 12 ya Pak ya? Iya, kita udah jam Oke. 12 lebih. Kalau di Jakarta sekarang masih di jam 10 pagi lewat 12. Gimana Pak kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak. Kami senang sekali bisa bergabung di acara live Instagram pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah seneng banget juga nih bisa undang Bapak. Pak, kalau misalnya di Jayapura cuacanya hari ini gimana Pak? Cerah. Jayapura hari ini cerah panas. Oh, cerah panas, alhamdulillah. Pak, nanti kan kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut, tapi boleh nggak Pak kira-kira kasih tahu nih hal menarik apa sih Pak yang ada di Jayapura? Oh, Jayapura yang jelas di sini cuacanya masih sangat segar, bersih. Belum banyak polusi, masih banyak kawasan hutan, dan pantainya pun juga sangat bagus. Oh, Pantai Pasir Putih. di sana ya? Ya. Silakan datang ke Jayapura. Baru kita akan buktikan betapa indahnya kota Jayapura. Semoga insya Allah saya bisa datang ke sana ya Pak. Kalau misalnya di Jayapura sendiri, makanan favorit di sana selain papeda ada apa lagi Pak? Uh, di sini seperti di Pulau Jawa sudah. Jadi Oh, banyak sekali makanan yang bisa kita temui, jadi tentunya Bapak Ibu yang datang ke kota Jayapura tidak akan perlu kesulitan untuk mendapatkan menu-menu favorit yang mungkin sesuai dengan selera dan lidah yang selama ini Bapak Ibu konsumsi di pulau-pulau lain. oke, berarti memang banyak banget ya sebenarnya makanan yang di Pulau Jawa yang ada di Jayapura ya Pak. Oh ya, Oke, nih sebelum kita masuk ke pembahasan utama, boleh dong Pak ceritain sedikit dulu nih tentang Balai Veteriner di Jayapura Pak? oke, terima kasih. Tadi lupa saya berkenalan dengan Mbak Novi kah atau Mbak Amel ini? Hari ini bersama Abel. Oh, Mbak Abel, baik. Ya, Abel Bapak. Selamat siang, Sobat Ternak. Kami memperkenalkan diri dari Balai Veteriner Jayapura. Secara operasional, balai ini mulai September 2021. Sebelumnya namanya Lokal Veteriner Jayapura. Mulai bulan November tahun 2024, resmi kami mengalami pemeringkatan SRO rank menjadi Balai Veteriner Jayapura. Alhamdulillah sampai dengan saat ini wilayah kerja kami meliputi 6 provinsi. Jadi kita satu pulau besar Papua itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari Balai Veteriner Jayapura. Yang salah satunya kita termasuk 9 UPT veteriner dari Dijen PKH. Kita UPT yang paling top, UPT paling baru, operasional kita kurang lebih berjalan masuk tahun keempat. Jadi sebelumnya tahun 2021 sampai 2022 kita masih dibantu oleh Balai Besar Veteriner Maros. Tahun 2023 resmi kita sudah melakukan pengujian sendiri di laboratorium kami. Dan secara wilayah kerja 6 provinsi dengan 44 kabupaten dan kota. Sehingga tanggung jawab kami dengan tantangan yang ada di Pulau Papua ini tentunya butuh effort yang ekstrim, yang luar biasa dan harus penuh dedikasi karena memang tantangan yang ada di sini berbeda dengan pulau-pulau yang lain. Jadi termasuk dengan yang disampaikan oleh Mbak Abel tadi bahwasanya
kami terus akan memacu, memotivasi staf yang ada di balai ini untuk terus melakukan inovasi kreatif supaya kami segera bisa mengejar ketertinggalan dari balai-balai yang lain, karena khususnya untuk pengujian-pengujian yang mendukung dari program prioritas dari Ditjen PKH, Mbak Abel. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Memang menangani banyak provinsi ya. 9 provinsi ya tadi ya Pak? Tidak, 6. 36. 6, 6, 6, Oh, 6. sorry. Oke, Pak, kira-kira tugas utama apa nih Pak? Dan juga program unggul yang dilakukan dalam pengawasan kesehatan hewan di Papua. Boleh Pak di-share kira-kira bentuk layanannya seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi kami memiliki tugas utama untuk melakukan pengamatan, Mm-mm. pengidentifikasian, diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan. Nah, ini sebenarnya sudah tertuang dalam Permentan 12 tahun 2023, tugas TUSI yang menjadi tanggung jawab dari Balai Veteriner Jayapura. Memang kami terus melakukan pembenahan-pembenahan untuk mendukung TUSI yang dibebankan ke kami, dan salah satu TUSI yang selama ini kami lakukan di samping pengujian, kami juga melakukan pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat, public awareness, Mm-mm. dan juga diseminasi informasi veteriner. Karena mungkin dari kondisi geografis Pulau Papua ini juga berbeda. Kami melakukan strategi bahwasannya informasi tidak semuanya harus disampaikan secara langsung lisan pada stakeholder, namun kami memanfaatkan teknologi informasi melalui pesan-pesan WA, Instagram, Facebook, dan medsos lainnya tentang balai ini. Oke. Berarti memang memberikan informatif kepada masyarakat ya Pak ya, informasinya yang Ya, luas. betul sekali. Jadi selama ini kami menggandeng bersinergi dengan stakeholder khususnya di dinas terkait yang membidangi fungsi perawatan dan kesehatan hewan untuk menyampaikan pesan-pesan dari eselon 1 di JPKH supaya pengendalian penyakit hewan menular strategis ini bisa dilaksanakan. Itu peran dari dinas ataupun instansi yang lainnya sangat vital di Jayapura. Oke. Nah, boleh juga nih Pak jelaskan mengenai kalau misalnya prosedur pengujian kesehatan hewan di BVET Jayapura bagaimana Pak? Untuk pengujian, Hmm? kami sama dengan UPT yang lain, jadi sampel yang dikirimkan oleh peternak ataupun mitra customer kami nanti akan dilayani oleh bagian epidemiologi, terus nanti dilakukan pengujian dan hasilnya pun nanti kami akan input di sistem pelaporan IV Lab. Hmm? Sehingga ini kami tetap sama dengan UPT yang lain, baik dari segi tarif maupun waktu pengujian kami juga akan sama. Oke, baik. Nah, kalau misalnya program untuk pengendalian hewan tertentu itu di Jayapura apa aja, Pak? Saat ini berkaitan mewabahnya salah satu penyakit menular strategis di wilayah kerja kami, yaitu ASF, African Swine Fever atau demam babi Afrika. Ini usaha yang kami lakukan mensosialisasikan tentang pengendalian ASF dan informasi yang terkait bagaimana penularannya, bagaimana pengendaliannya, bagaimana pencegahannya. Dan yang paling utama bisa kita lakukan, karena memang sampai dengan saat ini penyakit ASF ini belum ada vaksinnya. Jadi kami meneraskan informasi tentang pentingnya biosecurity, baik dari pemasukan ternak, lalu lintas ternak, di kandang maupun di fasilitas yang lain, termasuk ketika nanti terjadi wabah, bagaimana penanganan bangkai-bangkai babi yang terkena ASF ini. Itu kami sosialisasikan ke dinas untuk nanti diteruskan informasi tersebut ke masyarakat. Karena memang tantangan kita di
di Pulau Papua ini beda sekali. Sehingga bagaimana yang penting informasi yang sudah kami sampaikan itu bisa diterima oleh masyarakat dalam waktu yang cepat. Ya berarti memang untuk kasus itu sendiri bisa tersebar dan gimana biar caranya masyarakat mengikuti ya Pak agar Ya, virus tersebut tidak tersebar dengan cepat. betul sekali Mbak Abel. Karena memang kita berperang dengan virus yang penyebarannya sangat cepat dan faktor faktor manusia itu juga berperan penting dalam penyebaran virus tersebut. Makanya biosecurity lah yang saat ini kita gemborkan, kita deraskan informasinya, dan kami juga tidak hanya menyampaikan informasi. Balai Veteriner Jayapura juga memberikan bantuan desinfektan, obat-obatan, di samping edukasi ke masyarakat, khususnya untuk pengendalian PMS. Jadi beberapa dinas sudah mendapatkan bantuan desinfektan dari kami untuk nanti diteruskan, untuk nanti diaplikasikan ke masyarakat. Oke, luar biasa sekali ya Bapak ya di BVET Jayapura kerjanya sangat cepat dan langsung memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, saat ini Ya. memang virus PMK kembali lagi ya Pak mewabah. Nah, alhamdulillahnya juga banyak sekali wilayah-wilayah atau daerah yang melandai bahkan menduduki status zero case. Nah, termasuk di Jayapura. Nah, bagaimana nih Pak Jayapura mengendalikan wabah ini? Mbak Abel, jadi kalau kita berbicara PMK, tentunya ada satu keuntungan, pulau ini dikelilingi oleh lautan. Dan memang akses transportasi pun untuk pemasukan hewan ternak, khususnya hewan ternak masuk ke wilayah Papua ini masih boleh dibilang pelabuhan-pelabuhannya belum sebanyak di pulau-pulau yang lain. Sehingga faktor geografis ini menjadi satu barrier untuk mencegah masuknya virus PMK di Pulau Papua. Yang kedua juga kami menginformasikan tentang kebijakan kesehatan hewan yang ketat, sehingga implementasi kebijakan kesehatan hewan yang ketat ini berimbas pada peningkatan pengawasan khususnya dalam lalu lintas ternak. Yang tidak kalah pentingnya, kami selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan se-Pulau Papua. Kami juga bersinergi dengan dinas, dengan organisasi profesi, dan stakeholder yang lain tentang penjelasan informasi bahaya dari virus PMK jika masuk ke Pulau Papua. Oke, berarti luar biasa sekali ya Pak, udah melakukan bersinergi dengan para peternak lokal juga ya Pak? Ya, itu untuk yang kawasan yang bisa, untuk daerah-daerah yang bisa kita jangkau secara darat, itu kami lakukan datang langsung ke dinas. Untuk wilayah lain yang karena kondisi saat ini mungkin Mbak Apel juga tahu ya, kami sampaikannya lewat media sosial untuk mereka teruskan. Kebetulan sejak mewabahnya virus PMK tahun 2022, masing-masing provinsi itu sudah membentuk satgas PMK dan PHMS lainnya. Jadi kami nitip pesan yang diinformasikan dari pusat, bagaimana pengendalian PMK ataupun PHMS lainnya melalui satgas-satgas yang sudah dibentuk di masing-masing daerah. Untuk nanti selanjutnya diinfokan ke peternak di wilayah masing-masing. Oke, luar biasa sekali ya Bapak. Nah, kira-kira nih Pak, selama bertugas ada nggak yang menemukan pengalaman yang unik Pak? Oh, tentu. Salah satu pengalaman unik di pulau ini Mm-mm. adalah malaria. Oke. Jadi tidak semua wilayah Mm-mm. memang dibilang relatif pulau ini endemis untuk malaria. Jadi itu yang pertama, kami sudah infokan ke pimpinan juga bahwasannya kesehatanlah yang kami prioritaskan supaya pegawai ketika kami tugaskan di lapangan untuk selalu menjaga kesehatan, karena begitu kita terinvestasi oleh malaria, ini akan menetap di tubuh kita. Dalam kondisi kita capek, lelah,
itu dia akan tiba-tiba muncul. Yang kedua tentu faktor keamanan. Untuk beberapa daerah tertentu kami juga menginformasikan ke seluruh staf eh, untuk selalu berkoordinasi dengan dinas, dengan aparat keamanan setempat, apakah daerah ini aman atau tidak. Karena keselamatan itu yang kami prioritaskan untuk Sama ya, seluruh Kak, ya. Balai Veteran Jayapura. Iya, luar biasa sekali ya. Memang di Jayapura ini penanganannya sangat keren sekali. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomongin Jayapura nih, apa sih Pak strategi yang diterapkan di Balai Veteriner Jayapura untuk memastikan PMK nggak masuk ke peternakannya? Strateginya apa aja Ya, Pak lakukan? jadi Mbak Abel, tadi sudah kami infokan ya, bahwasanya wilayah kerja kami itu sangat luas dan belum semua wilayah bisa kita jangkau lewat darat langsung dari balai ini. Kami masih tergantung oleh fasilitas transportasi via udara, sehingga eh, perintah pimpinan jelas, informasi harus dijelaskan dan ini disampaikan ke publik. Jadi kami langkah yang kami tempuh yang pertama yaitu kita bersinergi dan berkolaborasi dengan dinas dan karantina untuk membantu menderaskan informasi terkait dengan pengendalian PMK dan juga PHMS lainnya. Yang kedua, kami pernah melakukan surveillance PMK di wilayah kerja Balai Veteran Jayapura tahun 2022 dan 100% hasilnya seronegatif maupun beberapa sampel juga negatif pengujian PCR. Ini tidak kalah pentingnya juga kami secara rutin masif menyampaikan KIE pada terkait PMK dan juga biosecurity-nya kepada satgas-satgas yang sudah dibentuk di masing-masing provinsi. Dan ini tidak kalah pentingnya, kami juga selalu mendapatkan dukungan, mendapatkan informasi dari Balai Karantina terkait tindakan pengawasan, inspeksi rutin untuk ternak-ternak yang akan dikeluarkan ataupun yang masuk. Perlu kami informasikan juga Mbak Abel bahwasanya sejak mewabahnya virus PMK tahun 2022 sampai dengan detik ini tidak ada pemasukan hewan hidup masuk ke wilayah Papua. Jadi ini salah satu bukti nyata bagaimana Balai Karantina, Kementerian Pertanian mengamankan Pulau Papua ini untuk bebas dari PMK. Karena memang risiko terbesar dari PMK ini kan salah satunya itu pemasukan hewan hidup Ya, yang ada kemungkinan dia menjadi sumber penularan utama dari PMK. Oke, baik, luar biasa sekali ya Balai Veteriner Jayapura ini. Nah, kalau misalnya kira-kira di Balai Veteriner Jayapura memiliki inovasi nggak sih Pak untuk melindungi hewan ternaknya Pak? Ya, jadi yang selama ini kita kita selama saya ditugaskan sebagai kepala balai, inovasi yang sudah kami lakukan, kami membuat SK dan masing-masing medik veteriner yang ada di balai ini memiliki tanggung jawab satu medik satu provinsi. Dan medik inilah yang bertanggung jawab penuh untuk selalu update kondisi yang ada di provinsi sesuai dengan penugasannya. Dan juga kami selalu berusaha untuk menjalin sinergi yang sudah kami lakukan untuk mendapatkan update info terbaru bagaimana kondisi, apakah ada pemasukan hewan ternak atau tidak. Nah, kami juga membuat hotline pelaporan melalui WA yang kami informasikan ke seluruh dinas. Terus kami juga membuat mengecek secara berkala pelaporan yang disampaikan oleh dinas di Isignas. Sehingga kami update mengikuti perkembangan kondisi penyakit yang ada di wilayah Pulau Papua. Oke, baik Bapak, luar biasa sekali ya. Memang di UPT Veteriner Jayapura ini sangat cepat penanganannya dan juga memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, Pak,
Saya izin untuk memberikan informasi terkait laporan harian pengendalian PMK ya Pak. Nah, saat Iya, ini silakan. Oke, saat ini laporan harian pengendalian PMK tanggal 16 Februari 2025 tercatat sebanyak 53 ekor ternak yang sakit, potong paksanya dilaporkan 0, dan ternak mati dilaporkan 2. Data ini dilaporkan di 5 provinsi, 8 kabupaten kota, 13 kecamatan, dan 15 desa. Pengendalian PMK per tanggal 28 Desember sampai dengan 16 Februari 2025, pelaksanaan vaksinasi 700.086.486 dosis, dan desinfeksi dilakukan di 1.179 lokasi, dan investigasi di 6.121 lokasi, dan kita sudah memberikan edukasi sebanyak 1.593 lokasi, dan pengobatan sebanyak 26.967. Hal ini dilakukan di 29 provinsi, 334 kabupaten kota, dan 2.504 kecamatan, 7.593 desa. Data ini diperoleh dari Isiknas, dan memang ini dari Kementerian Pertanian yang memberikan informasi terkait pengendalian PMK. Bapak boleh nih memberikan harapan dan pesan kepada masyarakat dan juga peternakan, kira-kira biar tips and triknya biar ternaknya tetap sehat dan terhindar dari wabah penyakit lainnya. Baik, Mbak Abel, ini salah satu langkah utama dalam pengendalian PMK ini adalah vaksinasi. Sehingga terbentuknya kekebalan komunal di dalam suatu populasi hewan itu bisa dicapai jika vaksinasi itu bisa dilaksanakan secara serentak. Dan pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret ini menjadi bulan vaksinasi PMK. Tentunya kami dari wilayah Zero Case sangat mengharapkan Indonesia kembali bisa mencapai target bebas PMK pada tahun 2035. Kami selalu berdoa memberikan dukungan di wilayah Jayapura yang kepada wilayah-wilayah lain yang saat ini sedang berpacu untuk mengendalikan PMK. Mari kita dukung program vaksinasi yang digalakkan oleh Ditjen PKH sehingga kekebalan populasi ini segera terbentuk dan PMK bisa kita kendalikan. Ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak Pak Kabale atas penjelasannya yang sangat lengkap dan juga informatif. Saya rasa Sobat Ternak di luar sana pasti sekarang lebih paham tentang pentingnya vaksinasi untuk melindungi ternak dari berbagai penyakit, terutama PMK. Semoga informasi yang diberikan bisa membantu kita menjaga kesehatan hewan ternak serta memastikan sektor peternakan tetap maju dan berkembang. Terima kasih ya Pak Kabalai sudah menyempatkan waktunya untuk live streaming di Ditjen PKH. Untuk sahabat ternak semua, jangan lupa saksikan live streaming setiap hari di jam 10 pagi. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa Terima lagi. kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.